Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخوة الإيمان الصائمين والصائمات, saat ini kita sudah berada di hari ke-19 bulan suci Ramadan, dan sebentar lagi kita akan memasuki tanggal 20, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kita akan jelang dan keutamaan-keutamaan semakin meningkat di 10 hari yang terakhir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika telah memasuki 10 terakhir bulan suci Ramadan, beliau menyingsingkan lengan, menahan diri, lalu menghidupkan malam dengan qiyamul lail, dengan memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Pengampun, maka ampunilah aku. Ikhwatal iman rahimakumullah, pada kesempatan ngaji posoan kitab kita masih tentang makanatul mar'a fil Islam, kedudukan wanita di dalam Islam. Dan saat ini kita akan membaca subtema berjudul Al-Mar'ah was Siyasah, wanita dan politik. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanita memiliki peran dalam kehidupan politik. Politik yang dimaksud bukan kepartaian ya, tetapi politik yang lebih genuine ya, lebih orisinil, yaitu ikut dalam mengatur kehidupan publik. Sebagaimana yang sudah kita baca, wanita juga punya peran dalam kehidupan militer, ghazawat, peperangan. Di dalam kehidupan politik pun wanita memiliki peran tersendiri. Tentu kehidupan politik kehidupan yang dinamis ya. Kehidupan yang selalu membutuhkan ijtihad baru. Pemikiran baru. Karena politik itu seni mengatur kehidupan masyarakat. Yang mana masyarakat itu mereka selalu berkembang, selalu dinamis. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Dan meskipun demikian, ternyata dalam sirah Nabawi kita bisa membaca bagaimana peran sahabiah yang berada di sekeliling Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan sumbangsih pemikiran, sumbangsih usulan maupun sikap. Kita bisa melihat misalnya contoh yang pertama dalam Fathu Makkah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah peristiwa penaklukan kota Makkah yang disebut dengan Fathu Makkah,
Rasulullah memberikan ampunan kepada hampir semua orang, kecuali kepada 10 orang sahabat, 10 orang penduduk Mekah, Quraisy, yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka ini dihalalkan darahnya. Hingga pun kalau mereka itu bergelantung, berpegangan dengan sitarnya Ka'bah, kiswahnya Ka'bah. Kita tahu bahwa Ka'bah itu Baitullahil Haram, yang orang Mekah pada waktu itu sepakat nggak boleh dibunuh kalau orang itu sudah masuk Masjidil Haram. Apalagi di posisinya menempel Ka'bah. Tetapi oleh Rasulullah, 10 orang ini tidak ada ampun lagi. Nah, begitu mereka mendengar keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, 3 di antara 10 mereka kemudian mencari akal untuk bisa bebas dari keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mereka lakukan? Ketiganya kemudian pergi ke rumah seorang wanita muslimah, yang notabene-nya wanita muslimah ini adalah saudara dari Ali bin Abi Thalib. Jadi dengan Rasulullah posisinya apa? Sepupu, ya. Dia adalah Ummu Hani binti Abi Thalib. Siapa? Ummu Hani binti Abi Thalib, sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara Ali bin Abi Thalib. Ketika ketiga kafir Quraisy berada di pintu rumah saudaranya, yaitu Ummu Hani, Ali bin Abi Thalib menunggunya di sana. Menunggu di dekat rumah Ummu Hani, sepupunya itu. Lalu mereka ketiganya berkata kepada Ummu Hani, berilah kami perlindungan. Ajirina ya Ummu Hani. Berilah kami perlindungan, wahai Ummu Hani. Qalat na'am. Ummu Hani kemudian menjawab, baik, oke. Lalu datanglah Ali bin Abi Thalib, saudaranya, kepada Ummu Hani ini. Ali mengatakan, akhriji as-salasah hatta aqtuluhum, hatta aqtulahum. Keluarkan 3 orang kafir Quraisy itu hingga aku bunuh mereka. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad ahdara tima'ahum. Nabi sudah menghalalkan darah mereka. Faqalat, namun Ummu Hani apa yang dia katakan? Walakinni qad ajirtuhum. Namun aku sudah memberikan mereka perlindungan. Faqala la jiwara lahum. Ali mengatakan enggak ada perlindungan-perlindungan. Sa'aktuluhum. Aku akan bunuh mereka. Faqalat la. Ummu Hani mengatakan enggak bisa, enggak boleh. Wallahi demi Allah. La tadkhul baiti. Enggak boleh kamu masuk rumahku. Kata Ummu Hani kepada saudaranya Ali bin Abi Thalib. Wa dhahabat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam
Walam yastati' Ali an yadkhulal bait. Lalu kemudian Ummu Hani pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di situ Ali akhirnya tidak bisa masuk begitu saja ke rumah saudarinya Ummu Hani itu. Setelah sampai di rumah Rasul, Ummu Hani kemudian berkata kepada Rasulullah, meminta sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad istajaruni, qad istajaru bi, wa laja'u ilayya, wa yuriduna al-Islam, wa qad ajartuhum." Wahai Rasulullah, mereka bertiga telah meminta perlindungan kepadaku. Dan mereka telah berlindung kepadaku, datang kepadaku. Dan mereka menginginkan Islam, ingin masuk Islam. Dan aku sudah kasih mereka perlindungan. Mendengar penuturan Ummu Hani, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tersenyum. Lalu beliau mengatakan, "Qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani." Siapa yang sudah engkau beri perlindungan, ya sudah kami beri perlindungan juga, wahai Ummu Hani. Subhanallah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya mencabut keputusan beliau. Keputusan yang sudah didok dan sudah diumumkan kepada khalayak para sahabat beliau tanpa sungkan-sungkan, tanpa harus merasa malu. Ya. Kemudian 3 orang ini dicabut. Karena siapa? Karena permintaan seorang wanita. Yang notabene ya sepupu beliau sendiri. Saudara kandung dari Ali bin Abi Thalib. Yaitu Ummu Hani binti Abi Thalib. Sehingga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat semacam revisi keputusan bahwa dari 10 orang tersebut tinggal 7. Sementara 3 karena mendapatkan perlindungan dari Ummu Hani, seorang wanita, kemudian direvisi keputusan itu, dan ini tidak mencederai kerasulan atau kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini beliau begitu menghargai sikap ya yang telah diambil oleh seorang wanita di sini dengan senyuman ya. Senyuman itu artinya tidak marah, tidak murka. Sebab kalau murka, Rasul pasti tidak senyum. Rasulullah pasti akan berubah mukanya, muka masam, abasa, ya, abus. Tetapi tadi di dalam sirah tersebut disebutkan fabtasaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah. Betapa dalam tanda kutip beraninya Ummu Hani sampai-sampai beliau meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk merubah keputusan yang sudah diumumkan di hadapan ribuan penduduk Mekah dan tentunya juga Madinah yang ikut mengepung pada waktu itu. Kejadian
Karena Fathu Makkah itu dilakukan dengan damai, ya, tanpa pertumpahan darah. Dilakukan pengepungan oleh para sahabat yang datang dari kota Madinah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ini satu sikap politik, ya. Kalau dalam bahasa sekarang, sikap Ummu Hani ini sikap politik. Sehingga tanpa canggung, tanpa sungkan-sungkan, apa yang menurut Ummu Hani benar, ya. Dan tentunya ini ijtihad, ya. Tentunya ini suatu hal yang bersifat ijtihadiyah. Nyatanya Rasulullah kemudian merubah keputusan itu. Kalau sesuatu yang qat'i, sesuatu yang pasti nggak bisa dirubah, tentunya Rasulullah akan mengatakan ini sudah keputusan, tidak bisa dirubah. Dan pastinya kemudian Ummu Hani juga akan mengatakan sami'na wa ata'na. Tetapi kemudian Rasulullah merubah keputusan itu, artinya apa? Sesuatu yang masih menerima usulan.